Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Hidayah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya mohon maaf untuk keterlambatan saya kesasar terus ke sana. Saya biasanya kalau sini kan pagi. Gak niteni jalannya saya itu. Sampai sana. Tapi pikir-pikir mungkin mesti kesasar iki. Akhirnya saya balik lagi. Ternyata sampai sini sudah pengumuman. Mohon maaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang semua itu u'iddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, judul ceramah saya hari ini oleh pihak DKM diminta untuk bicara bagaimana menjadi muttaqin. Nah, Al-Quran mengarahkan kita kalau ingin menjadi muttaqin, maka silakan bercermin pada ayat ini salah satunya. Nah, siapa orang yang muttaqin itu? Allah langsung yang menjelaskan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, jadi orang yang bertakwa itu menurut Allah dalam ayat ini yang pertama, orang yang mau menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang, orang yang mau menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dengan kata lain, orang yang bertakwa itu dermawan. Kalau ada orang ngaku bertakwa tapi nggak dermawan, berarti nggak bertakwa. Dengan kata lain, orang yang hatinya pelit, dia tidak disebut orang yang bertakwa. Kalau di bahasa kasarnya dikit, orang yang pelit itu jauh dari tanda-tanda sebagai orang yang bertakwa. Bukan jauh, jauh dari tanda-tanda sebagai orang yang bertakwa. Karena paling tidak ya di Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, di Al-Baqarah ayat 177, di Ali Imran 133 sampai 135 atau 136 tadi itu ciri orang yang bertakwa itu yang selalu ngikut. Itu ya satu ini, yaitu mau berbagi itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu di Al-Baqarah 1 sampai 5. Kalau di Al-Baqarah 177 itu wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba dan seterusnya itu. Jadi orang yang bertakwa itu ada yang di ayat ini ciri ini ada, di ayat ini ciri ini enggak ada, di ayat ini ciri ini ada, di sini enggak ada. Tapi yang satu ini ngikut terus. Menunjukkan bahwa orang yang bertakwa itu di antara ciri yang paling khasnya itu adalah dermawan. Ukuran dermawan dan tidak dermawan, ini ukurannya dalam Islamnya, itu bukan soal memberi atau tidak memberi pengemis, bukan. Ukuran dermawan atau tidak dermawannya seseorang dalam Islam itu bukan memberi atau tidak memberi pengemis, memberi atau tidak memberi pengamen, bukan itu. Ukurannya adalah yang pertama, terhadap yang wajib-wajib dia enteng melakukannya atau tidak. Kewajiban seperti misalnya zakat, dia enteng nggak ngeluarin zakatnya, walaupun dia rajin ngasih pengemis, rajin ngasih pengamen, tapi kalau dia wajib zakat dan tidak mengeluarin zakatnya, ngeluarin zakatnya, nggak dermawan dalam pandangan Allah. Kenapa? Karena itu dermawan yang keliru itu. Sibuk dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Terhadap yang wajib-wajib contohnya apa? Sebagai suami nafkah kepada anak dan istri misalnya. Jangan sampai kita sebagai suami nyumbang sana, nyumbang sini, bantu sana, bantu sini,
Tapi kepada istri sendiri polid pakai dal. Jangan sampai itu. Lo nyumbang sana nyumbang sini itu utama, tapi kepada istri itu jauh lebih utama. Nah, kalau nggak percaya nanti buka di kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-36. Di situ ada hadis sahih yang menyebutkan infak kepada karib kerabat itu lebih besar pahalanya dibandingkan infak fisabilillah. Kalau bahasa sederhananya, 100.000 masuk kota amal masjid dengan 100.000 masuk ke kantong istri itu lebih besar yang masuk ke kantong istri itu. Ini dalil untuk suami yang pelit ini. Nah, kalau suami yang dermawan, jangan nanti suami mau nyumbang masjid ibu teriak-teriak, "Mas, kota amalnya, Mas, jangan gitu. Kalau suami udah dermawan, justru suami harus diprovokasi nyumbang masjid. Itu dalil itu untuk peringatan bagi suami yang pelit. Karena ada model suami itu kalau nyumbang masjid merasa beribadah kepada Allah. Kalau ngasih duit ke istri merasa nggak beribadah kepada Allah. Kalau ngasih anak yatim itu merasa beribadah kepada Allah. Kalau ngasih duit anak itu merasa nggak beribadah kepada Allah. Padahal ngasih anak, ngasih istri itu pahalanya jauh lebih besar. Nah, termasuk kepada saudara kandung, kakak kandung, adik kandung, paman, pipi, pak ale, bule, pak ade, bude, dan seterusnya itu. Itu karib kerabat itu prioritas itu. Nah, jangan sampai kita ini pada yang wajib-wajib kita telantarkan. Tapi yang sunnah-sunnah kita giatkan, sementara yang wajib kita telantarkan. Itu tidak boleh. Itu kalau bahasa Jawanya nguber ucang kehilangan delek itu namanya. Ngejar ikan kecil kehilangan ikan besar. Kalau kata Ibnul Jauzi itu talbis iblis. Nah, di antara bentuk talbis iblis apa? Dibuat orang sibuk dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Itu hati-hati itu. Allah sebagai anak kewajiban kita pada orang tua ngasih nafkah. Kalau orang tua miskin kita mampu. Termasuk orang tua adalah mertua, itu hati-hati itu. Wajib kita berbakti pada mereka kalau kita ini kaya atau mampu, sementara orang tua kita atau mertua kita miskin. Jangan sampai kita bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini, sementara orang tua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Mertua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Nah, ini jangan sampai ini. Tadi nguber nguceng kelangat delek tadi itu. Allahu Akbar. Terus kemudian, jadi ukuran pertama yang wajib-wajib dulu. Beres nggak yang wajib-wajib? Sebagai majikan kalau wajib menggaji karyawan, gaji itu termasuk kewajiban. Pelit tidak ada yang menggaji karyawannya. Suka ingkar janji atau menepati janji dan menggaji karyawannya. Kalau ini beres, yang wajib-wajib beres, baru yang sunnah-sunnah. Yang sunnah-sunnah itu maksudnya apa? Di dalam hartanya itu ada agenda bantu masjid nggak? Ada agenda bantu musola nggak? Ada agenda untuk bantu fuqara masakin anak-anak yatim enggak? Ada agenda itu enggak? Karena jangan sampai kita ini dengan harta kita mengundang kecemburuan Allah. Maksudnya gimana? Ada orang itu kalau beli burung yang harganya 1 juta, 2 juta, ada yang 9 juta. Jamaah saya itu di Galaksi itu beli burung jalak Bali itu loh Pak, 9 juta dimakan kucing. Ya Allah, untung wong sugih Pak. Beli 2 sepasang itu. 9 juta dimakan kucing. Ya Allah ya. Batin kole aku mededek itu. Tapi ya sudahlah. Jadi tidak apa-apa sih punya dalam Islam nggak dilarang punya hobi asal halal ya. Tidak jadi masalah. Cuman kalau gara-gara sibuk dengan hobi lupa fisabilillah takutnya ngundang cemburu Allah. Untuk hobi ada, untuk musola nggak ada. Untuk hobi ada, untuk masjid nggak ada. Untuk hobi ada, untuk fuqara masakin anak yatim tidak ada. Nah, itu yang takutnya mengundang kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua yang sunnah-sunnah. Baru kemudian kalau pada yang 1, 2 ini kita beres, insyaallah kita masuk dalam kategori orang-orang yang dermawan. Tapi kalau yang wajib aja belum beres, padahal kita punya kewajiban, apalagi terus ditambah lagi yang sunnah juga ditambah nggak beres juga, maka nampaknya ya kita ini masih jauh dari tanda-tanda orang yang bertakwa. Karena kalaupun kita tampaknya dermawan, kalau itu salah prioritasnya, itu kelihatannya aja dermawan, tapi sungguhnya kita tidak dicatat sebagai orang yang dermawan dengan baik dan benar. Jadi dermawan itu ada ilmunya juga. Dermawan itu ada ilmunya juga dan ada skala prioritasnya. Nanti lebih rincinya silakan baca surah An-Nisa ayat 36 ya, lebih detailnya nanti. Fisarra'i wadh-dharra, mau berbagi dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau dalam keadaan lapang berbagi itu masih wajar. Ini dalam keadaan sempit pun masih mau berbagi, walaupun kalau orang Betawi bilang sarang sedikit apa namanya istilahnya.
sarang sedikit, walaupun cuma sedikit-sedikit lah istilahnya. Jadi ada orang datang sama kita minta bantuan, kita nggak bisa bantu sepenuhnya, kita juga nggak punya. Cuman kita pengen bantu, cuman nggak bisa sepenuhnya. Akhirnya kita cuma mengatakan maaf, kalau segitu sih saya nggak ada, cuman seadanya ini sekedar buat makan aja lah. Jadi masih mau membantu, walaupun kita ini nggak bisa bantu seluruhnya, kita juga nggak mampu kok. Tapi semangat membantunya itu ada gitu loh. Nah, orang yang bertakwa itu begitu, orang yang bertakwa itu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharri wal kadhiminal ghaidh, dan bisa mengendalikan marahnya, menahan marahnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling bertakwa. Dan beliau adalah pribadi yang juga pernah marah. Loh, katanya bisa mengendalikan marah. Iya, marah beliau marah yang terkendali. Jadi orang yang bertakwa itu bukan nggak boleh marah. Orang yang bertakwa itu boleh marah, tapi nggak boleh marah-marah. Nah, itu bedanya. Jadi orang yang bertakwa itu boleh marah, tapi nggak boleh marah-marah. Itu. Apa bedanya marah sama marah-marah? Kalau marah itu tanpa amarah. Marahnya fokus, marahnya ngasih solusi, itu namanya marah. Itu marahnya orang yang bertakwa, boleh itu, silakan marah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau marah begitu. Tapi kalau marah-marah itu marahnya pakai amarah, marahnya nggak fokus, marahnya nggak ngasih solusi. Itu namanya marah-marah. Contoh marah, bukan yang marah-marah, contoh yang marah. Suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat laporan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu mimpin salat Isya surah Al-Baqarah babat habis. Nabi panggil Mu'ad. Nabi nggak langsung marah. Kenapa? Karena Nabi nggak pakai amarah. Kalau beliau pakai amarah, yang dimarahi masih jauh di sana udah begini. Kenapa? Karena kita pakai amarah. Tapi karena kita nggak pakai amarah, Nabi nggak pakai amarah, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu datang nggak langsung dimarahi. Nabi tanya baik-baik. Aukamakal, apa betul tadi malam kamu baca surah Al-Baqarah babat habis rakaat pertama pas ngimami sholat Isya pada satu kaum tertentu? Kata Mu'ad, benar ya Rasulullah. Nah, jelas ya di mana harus marah, di situ beliau marah. Jelas di mana beliau harus marah, di situ beliau marah. Afatanun ada ya Mu'ad, dimarahi begitu. Nah, kan jelas di mana harus marah, ya marah di situ beliau. Apakah kamu akan membuat kekacauan dalam agama ini wahai Mu'ad? Mu'ad diam. Terus kata beliau, fokus marahnya. Di belakang kamu itu Mu'ad, aukamakal, ada orang sakit, ada orang yang punya hajat, ada yang punya anak kecil, ada orang tua, macam-macam. Fokus, gak kemana-mana marahnya. Dan ngasih solusi. Kalau kamu mau lama sholatnya wahai Mu'ad, kerjakan saat sholat sendiri. Nah, silakan kalau bisa marah begitu, silakan marah. Itu marahnya orang yang bertakwa. Jadi marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Tapi kalau marahnya pakai amarah, ya tadi belum jelas mana yang dimarahi, sudah marah duluan. Nah, gitu. Kemudian marahnya nggak fokus, binatang seragunan di absen semua itu. Nah, jadi binatang seragunan, sekebun binatang di absen semua. Apalagi yang absen orang Jawa Timur. Wah, sing metu sing wele-ele. Allahu Akbar. Udah gitu nggak ngasih solusi. Karena apa? Karena intinya pelampiasan emosi. Kalau itu yang terjadi, maaf ya, belum bertakwa kita. Kalau kita masih marah-marah, berarti kita belum bertakwa. Tapi kalau marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi, itu marahnya orang yang bertakwa, itu marah yang terkendali namanya. Jadi karena ada sebagian orang yang mengatakan maknanya marah di sini adalah tidak marah. Bukan, Nabi pernah marah, bukan tidak marah. Nabi pernah marah. Dan marahnya Nabi terkendali. Marahnya Nabi, makanya kalimatnya dan yang bisa mengendalikan marahnya. Namanya marah, bukan marah-marah. Nah, itu diantaranya. Wal qadinal ghaidha wal afina 'anin nas, pemaaf. Jadi suka memaafkan sesama, tidak suka menendam. Tidak suka menendam, tapi suka memaafkan. Problem di tengah-tengah masyarakat adalah Ustadz sudah saya maafkan, tapi sulit saya lupakan. Ustadz sudah saya maafkan, tapi sulit saya lupakan. Saya pernah di SMS seorang akhwat, Ustadz saya mau ketemu dengan seseorang. Orang ini sudah saya maafkan Ustadz, tapi saya kalau ketemu dia, saya tidak bisa melupakan perbuatan dia kepada saya. Maka saya jawab, Anda memaafkannya itu syar'i. Anda tidak sanggup melupakan perbuatannya itu manusiawi atau soal memori. Emang boleh Ustadz? Boleh. Mana dalilnya? Wahsy. Ketika Wahsy masuk Islam, Nabi berpesan,
tolong Wahsy jangan sering-sering di depan saya, kata Nabi Muhammad. Wahsy jangan sering-sering di depan saya. Apakah Nabi benci sama Wahsy? Enggak, Nabi enggak benci. Apakah Nabi dendam? Enggak mungkin Nabi punya hati dendam, enggak mungkin. Hati Nabi itu suci, disucikan oleh Allah, enggak mungkin dendam. Apakah Nabi sulit memaafkan Wahsy? Nabi sudah memaafkan Wahsy karena Allah juga sudah memaafkannya. Lihat kalimat Nabi berikutnya, karena ini alasan Nabi, karena kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Nabi sedih, Pak, ingat pamannya Hamzah. Jadi Nabi bukan benci Wahsy, bukan, tapi itu soal memori, Pak, soal memori. Jadi kalau kita memaafkan seseorang, maafkan dia. Bahwa kita tidak bisa melupakan perbuatannya itu soal manusiawi, itu biasa, tidak ada masalah. Yang penting kita tidak mendendam, kita tidak tidak mendendamnya itu. Allahu Akbar, tidak mendengkinya dan begitu seterusnya. Jadi silahkan Anda memaafkan dia, tapi bahwa kita tidak bisa melupakan perbuatannya itu persoalan lain. Bisa dipahami ya maksudnya ya? Wal 'afina 'anil nas, mudah memaafkan. Kalau orang memaafkan dia akan diampuni oleh Allah. Surah An-Nur ayat 22. Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Bahwa ia berlapang dada dan memaafkan. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang gemar berbuat baik secara aktif, itu muhsin namanya, Pak. Terus walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa itu ternyata bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang yang bertakwa menurut Allah dalam ayat ini bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi orang yang pernah berbuat keji tapi orang-orang yang apabila dia berbuat keji atau menganiaya diri sendiri, kalau kata Syekh Al-Baruzi atau Syekh Al-Humari, perbuatan keji itu dosa besar artinya. Atau menganiaya diri sendiri. Begitu dia berbuat dosa, ini orang bertakwa, dia akan segera ingat akan Allah dan meminta ampun Allah akan dosa, dan meminta ampun kepada Allah akan dosa-dosanya dan membangun komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Jadi ternyata orang yang bertakwa itu adalah orang yang mungkin dia berbuat salah, tapi segera merasa bersalah dan segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai kita ini orang yang berbuat salah, merasa bersalah tapi tidak segera minta ampun, itu fasik namanya. Apalagi berbuat salah enggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar, ini munafik namanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang bertakwa ya. Amin Allahumma amin insyaallah. Yang mungkin kita berbuat salah, tapi mudah-mudahan kita segera menyadari kesalahan kita, sehingga karenanya kita akan segera minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin Allahumma amin insyaallah. Panjang pembahasannya, waktu yang terbatas. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.